Selamat datang di ruang obrolan hangat dan penuh semangat bareng kami. Podcast ini hadir untuk berbagi cerita seru, wawasan menarik dari dunia pendidikan dan sekolah kita tercinta. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama dunia anak-anak dan juga kegiatan favorit di Pajang PJOK, yaitu Senam Anak Indonesia Hebat, Dengan Ceria Anak Indonesia. Kita semua tahu, anak-anak itu paling aktif, ceria, dan penuh energi. Nah, lewat senam, mereka bisa menyalurkan energi itu jadi aktivitas yang menyehatkan, menyenangkan, sekaligus mendidik. Untuk itu, kita kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini, Guru PJOK yang penuh dedikasi dan semangat dari sekolah kita sendiri. Yuk kita sambut Ibu Ius Yusmiati. Selamat datang di podcast SMP Pedas, Ius. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, sehat. Sebelum kita ngomongin soal senam dan anak-anak yang energinya nggak pernah habis, itu ya Bu Ius kan sudah cukup lama mengajar guru PJOK. Boleh cerita sedikit nggak bagaimana Ibu menjadi guru PJOK? Jadi guru PJOK itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena PJOK itu biasanya guru-gurunya itu lebih dekat dengan siswa karena mereka tidak terhalang oleh meja dan kursi ya. Karena PJOK itu kan biasanya di lapangan dan berbaur gitu. Ya pokoknya selama saya mengajar PJOK itu sangat menyenangkan dan ya saya banget gitu lah. Nah Bu, kita tahu sendiri ya, anak-anak itu paling semangat kalau disuruh gerak-gerak, apalagi kalau musiknya ceria. Dari pengalaman Bu Ius sendiri, kenapa sih senam itu penting banget buat? Senam itu sangat penting, bukan buat perempuan aja ya, buat laki-laki juga sangat penting. Cuman memang terkadang di lapangan itu pada kenyataannya anak laki-laki itu enggan untuk bergerak. Karena kenapa? Karena ketika mereka senam itu kan kadang-kadang pantatnya bergoyang. Nah untuk laki-laki sendiri kan biasanya malu mungkin ya, beda dengan anak perempuan gitu. Padahal kalau mereka ketahui dengan senam gitu, walaupun hanya kasarnya 5 menit, 7 menit itu semuanya sudah gerak gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Beda dengan misalnya hanya pelajaran poli atau basket itunya hanya beberapa bagian yang bergerak, tapi kalau senam itu kan semuanya bergerak seperti itu. Kan ada juga siswa yang nggak ikut senam karena malu. Bagaimana cara Ibu mengajarkan percaya diri kalian? Kalau saya mengajarkan percaya dirinya untuk khususnya biasanya anak laki-laki ya, terlebih ke kamu kalau misalnya memang waktunya bergerak, ada musik memang waktunya bergerak, jangan malu daripada kamu misalnya bukan waktunya, contohnya ya anak sekarang kan banyak dengan TikTok dengan apa gitu ya, dengan menyetel musik mereka gerak-gerak sendiri, bukan buat olahraga gitu, bukan buat kesehatan tapi hanya buat kesenangan. Apalagi ini senam itu bukan hanya kesenangan semata tapi sehatnya juga ada gitu. Jadi ke anak-anak lebih ke kalau kamu mau untuk bergerak tapi kamu juga harus siap buat nanti nahan kayak sakit-sakit lah, pasti lebih rentan terkena penyakit untuk anak-anak yang malas bergerak itu atau mager seperti itu. Senam Anak Indonesia saat ini kan jadi program yang banyak dipakai di SD dan juga SMP. Gerakannya simpel tapi seru. Menurut Ibu, apa yang membedakan senam Anak Indonesia Sehat dengan senam lain? Sangat berbeda sekali. Kalau senam Indonesia Sehat, anak Indonesia Sehat, musiknya itu kan musik-musik Indonesia asli ya, beda dengan musik-musik yang lainnya gitu. Kadang-kadang kan untuk kayak pendinginannya tersendiri itu kan musiknya musik Indonesia ya, kayak yang Miranda ketahui gitu kan musiknya. Kalau sedangkan musik-musik yang lain biasanya itu hanya flat, musik apa ya, musik kayak musik pop biasa gitu, bukan kayak musik daerah seperti itu. Kalau musik Indonesia Senam Sehat ini musiknya musik daerah yang masuk. Kalau di SMN Kota sendiri, biasanya senam ini dilaksanakan dalam momen apa saja sih? Biasanya kalau di SMPN 2 sendiri dulu pernah ada masuk dalam kebiasaan ya, di hari Jumat kita biasanya rolling dengan hari Jumat itu selain keagamaan biasanya kita rolling dengan senam seperti itu. Kadang-kadang momen-momen tertentu, contohnya kayak di kegiatan pramuka pagi-pagi ini biasa suka senam seperti itu. Jadi seperti di Hari Anak Nasional. Nah kayak kemarin juga kan kita senam ya. Nah itu. Ngomong-ngomong soal mengajar senam, apalagi anak-anak yang aktif banget, pasti ada aja tantangannya ya Bu. Pernah nggak Bu Ius mengalami kesulitan saat membimbing senam ini? Dan gimana cara Ibu mengatasinya? Nah, biasanya kalau kesulitan sih untuk saya sendiri nggak ada ya. Kalau anak-anak biasanya kalau hiperaktif itu karena mereka ingin menunjukkan cari perhatian lah, rasanya ingin cari perhatian. Tapi alhamdulillah di SMPN 2 ini selama ini masih kondusif gitu. Mereka diminta berbaris ya berbaris, minta untuk bergerak. Nggak ada tantangan tertentu sih, mungkin nggak ada yang kenakalan biasa. Kalau dilihat dari kebiasaan kita setelah rutin ikut senam, kira-kira perubahan apa saja sih Bu yang paling kelihatan? Yang paling kelihatan ini biasanya ya. Sekarang ini kan memang banyak kita lagi sering dengar
yang terkena gagal ginjal itu adalah usia-usia bahkan anak kecil sekarang. Jadi biasanya harusnya ketika sudah olahraga itu ditekankan bahwa minumnya itu harus minum air putih seperti itu. Jangan terlalu banyak minum minuman yang manis-manis yang kemasan seperti itu ya. Nah untuk anak-anak kelas 6 ditekankannya biar hidup sehat itu adalah minum air putih. Jadi mereka setelah gerak senam ya minumnya minum air putih. Pola makan juga harus dijaga ya. Betul. Misalnya dari sikap, semangat belajar atau fisik mereka yang paling dijaga. Yang paling kelihatan lebih bugar ya. Jadi nggak mageran, nggak ngantuk anak-anak itu kalau sudah senam. Sekarang kan banyak juga guru muda atau guru tua yang pengen anaknya aktif di sekolah. Kalau boleh berbagi nih, ada nggak tips dan saran Bu Ius supaya anak-anak tetap semangat bergerak walau di rumah atau di luar jam pelajaran? Kalau untuk bergerak, jangan terlalu yang berat ya, misalnya harus lari, harus ini, tidak. Tapi tekankan saja bahwa kamu biasakan tiap hari itu harus ada aktivitas jalan gitu. Minimal mungkin 1000 langkah seperti itu. Jadi jangan dibiasakan naik motor biasa ya. Kalau sekarang kan anak-anak udah banyak yang naik motor ya. Coba tekankan untuk jalan gitu. Jadi sebenarnya itu simpel tapi memang menyehatkan jalan itu. Saya pribadi melihat senam itu bukan cuma soal tubuh yang bergerak, tapi juga soal membangun semangat dan kedisiplinan anak. Kalau Bu Ius sendiri, apa makna pribadi dari membimbing anak-anak lewat senam? Maknanya membimbing lewat senam kan memang saya sendiri senang senam. Saya sendiri senang senam bukan hanya Indonesia Sehat ya, terlebih ke Zumba, aerobik, saya senang senam intinya. Karena ya memang dirasakan senam itu tidak perlu lama, yang penting konsisten, pasti badan akan menjadi bugar. Terakhir nih Bu, kalau Ibu Ius bisa menyampaikan harapan ke depannya, apa harapan Ibu untuk kegiatan senam anak di sekolah-sekolah, khususnya di SMP Nol Pedes ini? Harapan saya semoga semua murid itu tidak malu lagi untuk bergerak ketika senam ya, tidak malu. Itu mau perempuan mau laki-laki ketika memang waktunya bergerak untuk senam, ya senam. Itu harapan saya. Jadi kalau misalnya semuanya senam, gerak, enak, pasti kondusif dan badan pasti sehat. Seperti itu harapannya. Terima kasih ya. Sama-sama. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita bersama Bu Ius Yusniatin. Ternyata senam bukan cuma gerak tubuh, tapi juga soal semangat, kesehatan, kebugaran, bahkan pembentukan karakter sejak dini. Terima kasih banyak Bu Ius sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita serta pengalaman yang sangat inspiratif. Buat sahabat podcast yang sedang mendengarkan, semoga podcast ini menjadi penyemangat untuk lebih peduli dalam kebugaran dan aktivitas fisik anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast SMP Nol Pedes karena kita akan hadir dengan obrolan menarik lainnya seputar dunia pendidikan semangat anak Indonesia. Saya Miranda Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.